Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ras khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Habakuk artinya merangkul. Dia adalah seorang nabi yang Tuhan panggil dan diutus untuk bernubuat di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda yang kala itu mengalami situasi kehidupan yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Pada masa itu begitu banyak para pembesar, para pemimpin yang berlaku lalim, yang membuat orang-orang yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ketidakadilan sungguh nyata pada saat itu. Di tengah situasi itu, Habakuk berseru kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah membiarkan itu terjadi? Dan di tengah situasi yang ia tanyakan itu, justru Tuhan memberikan jawaban bahwa ada hal yang Tuhan perlakukan, yaitu membangkitkan bangsa Kasdim, yaitu bangsa Babel, untuk menghukum bangsa Yehuda, agar mereka diingatkan atas segala perbuatan mereka yang telah mengecewakan Tuhan. Di tengah situasi yang demikian, Habakuk merasa kurang berterima. Mengapa Tuhan seperti tidak adil? Mengapa Tuhan seolah tidak peduli? Mengapa Tuhan berupaya menghentikan kekejaman yang terjadi itu dengan cara membangkitkan, mengizinkan bangsa Babel untuk menawan bangsa Yehuda di pembuangan Babel? Di sini Habakuk merasa ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang janggal. Bahkan baginya tidak adil jika Tuhan mengizinkan bangsa yang berdosa itu, bangsa Babel, menawan bangsa Yehuda. Hal itu dapat kita lihat dalam perikop ini, bagaimana Tuhan telah merancangkan sesuatu hal untuk mengingatkan umat pilihannya itu, supaya kembali ke jalan yang benar, sekalipun sulit untuk diterima oleh Nabi Habakuk. Saudara yang terkasih, di tengah situasi yang demikian, Habakuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, berharap agar Tuhan memberikan solusi, jawaban yang terbaik, berharap agar Tuhan membebaskan umatnya, bangsa Yehuda, dari pembuangan Babel. Lewat nas khotbah ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Jemaatnya terkasih, dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Saudara terkasih, hal ini mengingatkan kita akan suatu hal yang dilakukan oleh penjaga Israel yang berdiri di menara tembok kota Yerusalem. Demikian halnya Habakuk dengan setia menunjukkan
pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ia menantikan akan apa yang Tuhan firmankan, dan akan apa yang menjadi jawaban Tuhan atas pengaduan yang telah ia sampaikan itu. Habakuk begitu berharap besar akan jawaban Tuhan yang memberikan sukacita baginya dan bagi bangsa Yehuda. Saudara terkasih, sama seperti Habakuk, kiranya kita juga memiliki kesungguhan yang demikian dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Sekalipun mungkin ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal bagi kita, yang tak dapat kita pahami, namun jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jika seandainya doamu, permohonanmu belum terjawab, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Nantikanlah jawaban Tuhan yang akan ia nyatakan tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian halnya dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk itu, di sepanjang perjalanan hidupmu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupanmu. Saudara terkasih, di tengah masa penantiannya akan jawaban Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Adapun jawabannya adalah bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Sekalipun Tuhan tidak memberitahukan kapan hal itu akan terjadi, namun pasti akan dinyatakan. Ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Ia memegang kendali atas kehidupan umat yang Ia ciptakan itu. Tak satu pun yang tersembunyi di hadapannya, dan tak satu pun yang terjadi tanpa seizinnya. Adapun yang harus dilakukan oleh Habakuk adalah menantikan penggenapannya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya janji Tuhan di sini merujuk pada kekalahan Babel kelak, di mana Yehuda akan kembali dari pembuangan Babel, dan itu suatu kepastian. Namun tak seorang pun yang tahu kapan itu akan terjadi. Semuanya tergantung dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tentunya demikian halnya dengan apa yang kita jalani saat ini. Sekalipun belum digenapi, tetaplah menantikannya, tetaplah berharap. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Orang yang setia menanti dan berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Percayalah, seluruh kehidupan yang kita jalani ini semuanya terjadi atas sepengetahuan, atas seizin Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa dan Dia memegang kendali atas kehidupan ini. Yang ketiga, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, dalam ayat yang keempat sangat jelas disebutkan di sana ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang sombong, yang membusungkan dadanya, dan yang hatinya tidak lurus. Orang yang sombong adalah orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mensyukuri apa yang ada padanya. Justru ia merasa bahwa ia mampu melakukan segalanya dan sesuka hatinya karena kemampuannya. Orang yang demikian kerap kali bersikap arogan. Egonya begitu tinggi. Itulah orang yang sombong. Sedangkan yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang tetap rendah hati, orang yang penuh kasih, dan tentunya mengandalkan Tuhan di sepanjang jalan hidupnya. Jemaat Tuhan, orang yang demikian adalah orang yang hidup oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Pernyataan ini tentunya tidak asing lagi bagi kita.
Dalam Perjanjian Baru juga beberapa kali dikutip dalam Roma 1 ayat 17, dalam Galatia 3 ayat 11, dan juga dalam Ibrani 10 ayat 30. Adapun perkataan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya menunjukkan suatu hal yang lebih dari sekedar pengakuan bahwa Tuhan itu ada. Namun orang yang demikian sungguh yakin dan percaya Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Itulah keyakinan orang yang benar, yang sungguh-sungguh mengandalkan iman percayanya di sepanjang jalan hidupnya. Sehingga dengan demikian, ia tidak akan angkuh, ia tidak akan menjadi orang yang sombong, ia tidak akan khawatir lagi. Jemaat Tuhan, sejajar dengan itu, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang raja yang terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya. Hingga suatu hari, sang raja menemui seorang tukang emas yang sudah tua dan memintanya untuk mengukir suatu tulisan yang penuh hikmat yang dapat menyimpulkan seluruh perjalanan hidupnya. Raja itu menghendaki agar tulisan itu kelak menjadi pelajaran baginya dan juga bagi semua orang. Dalam kurun waktu yang begitu lama, sang tukang emas itu begitu merasa kesusahan, merasa kewalahan mengukir tulisan apa yang akan ia tuliskan dalam cincin sang raja itu. Hingga akhirnya setelah sekian lama, cincin itu pun telah selesai ia torehkan dengan sebuah kata-kata yang penuh dengan hikmat. Lalu dengan tersenyum, raja itu pun membaca tulisan itu. Tulisannya adalah, "Ini pun akan berlalu." Ungkapan itu sungguh sangat sederhana. Awalnya sang raja tidak begitu mengerti apa maksud dan tujuan dari tulisan itu. Tapi dia yakin suatu saat dia akan mengerti apa maksudnya. Hingga suatu ketika, raja itu diperhadapkan dengan suatu permasalahan yang begitu berat, yang hampir membuatnya putus asa. Ia begitu menderita di tengah situasi yang begitu penat. Akhirnya ia membaca tulisan di cincin yang berukir itu dengan perkataan, "Ini pun akan berlalu." Begitu membaca dan merenungkannya, raja itu pun menjadi tenang. Ia sadar betul bahwa sesulit apapun masalah, pasti akan berlalu. Lalu di kemudian hari, benar apa yang ia renungkan itu, masalah itu pun berlalu. Akhirnya ia semakin bersemangat menghadapi apapun juga dalam kehidupannya. Dan tak lama kemudian, ia pun merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Namun hal itu membuatnya hampir menjadi seorang yang lupa diri, yang tinggi hati, yang congkak. Lalu di tengah situasi itu, secara tidak sengaja, ia pun membaca tulisan di cincinnya itu, "Ini pun akan berlalu." Lalu ia pun sadar bahwa kebahagiaan yang ia miliki saat itu suatu saat juga akan berlalu. Untuk itu tidak perlu menjadi sombong. Jemaat yang terkasih, sungguh benar apa yang dituliskan dalam cincin itu. Ini pun akan berlalu. Hal itu juga menjadi perenungan bagi kita, baik suka maupun duka, baik kebahagiaan maupun penderitaan, semuanya akan berlalu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menjadi orang yang sombong. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, berserah seluruhnya kepada Tuhan. Jangan putus asa. Yakinlah bahwa semuanya akan berlalu, dan yang kekal, yang sempurna akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, jika saat ini kita mengalami berbagai kondisi kehidupan yang sulit, jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya pada Tuhan Yesus. Mari andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Jauhi sifat yang sombong dan angkuh. Jagalah hatimu dan sikap hidupmu agar tetap rendah hati, agar senantiasa berpikir positif. Ketahuilah bahwa kita telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian,
kita beroleh kebahagiaan yang sempurna. Semua itu terjadi bukan karena kemampuan dan kuat kuasa kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan saja. Tuhan menyelamatkan kita. Orang beriman akan selalu berharap hanya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang memegang kendali kehidupannya. Seperti yang dikatakan Habakuk dalam pasal 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kiranya kita juga mengimani pernyataan itu, senantiasa hidup berharap hanya dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, jangan khawatir dan jangan mengeluh. Jangan pernah putus asa. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Yakinilah bahwa saat ini engkau adalah orang yang benar oleh karena pembenaran dalam Kristus Yesus. Maka dengan demikian, setiap orang benar, setiap orang yang percaya akan hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sungguh benar yang dikatakan oleh Habakuk, imanilah senantiasa dalam kehidupan saudara, bahwa orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas anugerah pembenaran yang Kau berikan bagi kami. Tuntun kami menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di sepanjang hidup kami, agar kami meyakini penyertaan dan perlindungan-Mu. Sungguh Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami dibenarkan dan hidup oleh iman percaya. Amin.